Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk pertama, namanya Arsy. Karena sebelum Arsy diciptakan, tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk pertama, yang itulah makhluk yang paling besar, yang disebut dengan Arsy. Baru setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arsy-nya, kemudian setelah itu menciptakan kalam. Dan Allah berfirman kepada kalam, "Catatlah segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat dibangkitkan." Maka kemudian kalam pun mencatat seluruh takdir. Tidak ada satupun kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kalam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhul Mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Hanya 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini. Dan selesai penciptaan yang keduanya di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, seperti gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang pertama, namanya malaikat. Dan malaikat adalah tentara-tentara Allah. Yang kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi, karena jin ini memang disifatkan oleh Allah lebih banyak yang rusak daripada yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak bumi. Dan di antara bangsa jin, ada satu jin yang sangat-sangat soleh, dan kealimannya sungguh mencapai level yang begitu tinggi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya hingga bisa berdampingan dengan malaikat, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat. Jin yang paling soleh itu namanya Azazil. Maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibekali dengan tentara malaikat untuk memperbarui jin-jin yang ada di permukaan bumi. Sehingga jin-jin yang sangat jahat itu ditangkap kemudian dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Ada yang dilemparkan ke lautan, ada yang dilempar ke hutan-hutan, sampailah kemudian bumi pun tenang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin. Dan dia tinggal bersama para malaikat, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan amanah untuk menjadi khazanatul jannah, penjaga surga. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan penciptaan yang pertama. Kisah Nabi Adam alaihi salam setelah malaikat dan jin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khilafah dan Adam bergenerasi sampai generasi kita ini." Maka di bumi mereka berkata, "Ya Rob, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak?"
dan menumpahkan darah di sana. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah berfirman, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Adam min qafdatin, dari cidukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam. Dalam riwayat ada tanah yang berwarna kuning, dan ada tanah yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah, kata para ulama, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Adam alaihi salam karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri berasal dari berbagai macam warna. Jadi kulit yang hitam berasal dari tanah yang hitam. Kalau tanahnya putih, kulitnya putih. Kalau kulitnya kuning, tanahnya kuning. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari berbagai macam warna tanah, dan itulah menjadi keturunan Nabi Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu, ada yang jelek tanahnya, watoyib, ada tanah yang baik, wasahlu, ada yang mudah diambil, wal kaznu, ada yang sudah dan ada yang bercampur semuanya. Dari sinilah kemudian di antara keturunan Adam ada yang jahat dan ada yang baik. Ada yang keras kepala, ada yang lembut. Di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Mikail. Dan sama, bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malakul maut, malaikat kematian. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat pun mengatakan, sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah. Aku tidak akan kembali kepada Allah sampai kuambil tanahmu. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas. Kemudian diangkat ke langit. Lah dari tanah ini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan tangannya. Kita beriman bahwasannya Allah memiliki tangan yang sempurna, yang tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Dan kita tidak mengetahui serta tidak boleh mentakwil bagaimana atau seperti apa tangan Allah. Baik, dan ini ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan Adam dengan tangannya? Supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihi salam. Dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan, artinya sampai betul-betul mengering. Nah, dari sinilah ketika kemudian malaikat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang gharib bagi mereka. Aneh bagi mereka. Di sini malaikat datang menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rob, apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah? Sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih memujimu." Kenapa malaikat bilang seperti ini? Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan jin.
Dan jin itulah yang merusak bumi, yang menumpahkan darah sesama mereka sehingga kemudian malaikat menertibkan mereka. Karena malaikat punya pengalaman dengan jin, makanya dia kemudian datang menghadap Allah dan bertanya, "Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan merusak dan menumpahkan darah?" Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Saya ini yang menciptakan, lebih tahu dibandingkan engkau." Barulah kemudian malaikat faham dari keturunan Adam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul. Terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah para orang-orang soleh, keluarlah para siddiqun. Itulah kata-kata yang lebih paham dari apa yang kalian tidak ketahui. Sementara iblis berbeda. Dia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum juga ada ruh. Iblis ini dibolak-balik kemudian memegang-megang Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung. Masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur. Pula dia masuk keluar. Kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat, "Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia, sampailah kepada waktu yang ditentukan." Waktu yang menegangkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihi salam. Mulailah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salam. Baru saja ruh itu kemudian sampai di tenggorokan, maka Adam alaihi salam tiba-tiba bersin. Maka malaikat mengatakan kul, alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun diperintah mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, "Robmu telah merahmatimu." Kemudian ruh terus masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam, dan mata pun sudah mulai melihat. Rupanya Adam alaihi salam berada di surga. Maka ketika Adam subhanallah ruhnya sempurna. Dari situlah kemudian Adam langsung memakan buah surga, dan seluruh buah surga dihalalkan untuk dimakan. Ketika Adam alaihi salam sempurna menjadi manusia, ada ruh dan ada jasadnya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana malaikat ini tunduk dan patuh akan perintah Allah dan menghormati Adam. Dan Allah mengatakan, seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk. Dia berdiri saja. Dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Sad ayat 75, Allah katakan, "Apa yang melarangmu untuk sujud kepada makhlukku ini, yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Berkata iblis, "Ya Rob, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat." Kata Allah, "Tahu dari mana engkau bahwa api lebih bagus daripada tanah?" Alasannya, "Saya lebih baik, sombong, angkuh." Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada iblis. Subhanallah, inilah maksiat pertama yang ada di langit, yang dilakukan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dari sinilah Allah melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. "Hei iblis, keluarlah engkau dari surga." Akhirnya kemudian iblis pun keluarkan dari surga dan diusir ke dunia. Mulai detik itulah permusuhan kita dan syaitan dimulai. Detik itulah syaitan mengumumkan perang kepada kita.
Kemudian iblis minta izin kepada Allah. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Saya ingin menggoda anak cucu Adam. Saya akan melencengkan mereka dari jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dari segala sisi, setan akan menggoda kita. Untuk itu, berhati-hatilah kita, karena jin dan iblis adalah musuh yang nyata bagi kita. Kemudian setelah iblis diusir, maka Adam pun berjalan di surga sendirian. Dari situlah kemudian Adam alaihi salam tidak nyaman hidup sendirian. Kemudian dia pun tertidur. Tiba-tiba selepas bangun di sampingnya ada perempuan. Dia adalah Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itulah Allah berfirman, "Masuklah wahai Adam, ajak istrimu ke dalam syurga. Hiduplah di situ, makanlah sesukamu. Tetapi yang penting, kau jangan dekat-dekat pohon ini." Subhanallah, Adam lupa. Kemudian Adam pun memakan buah dari pohon itu. Salah satu sebabnya adalah Allah lupakan Adam akan perintah, jangan mendekati pohon karena ada sebab lain, di mana iblis berhasil masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Israiliyat, iblis ini dia menunggang masuk ke dalam jalan darah ular. Iblis kan sudah diusir dari surga. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga, tetapi iblis ini berhasil masuk ke dalam tubuh ular ini. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam surga? Sekali lagi karena ada hikmah. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka iblis pun berhasil masuk ke dalam surga. Maka kemudian dia pun menjelma sebagai manusia. Karena memang iblis itu bisa tasyakul. Jin itu bisa berbentuk siapapun. Sesuai kehendaknya. Dia bisa berbentuk manusia sama dengan malaikat. Maka kemudian dia datang kepada Adam seolah-olah penasehat, seolah-olah orang baik. Wahai Adam, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tidak boleh mendekati pohon ini kecuali karena ada dua perkara. Boleh jadi kalau engkau memakan buah dari pohon ini, kalian berdua akan Allah jadikan malaikat. Atau Allah akan kekalkan di surga. Allah tidak mau engkau kekal di sini. Akhirnya mulai goyang Adam. Ketika iblis tidak sanggup mempengaruhi Adam, akhirnya dia pengaruhi lewat istrinya Adam, yaitu Hawa. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Hidayah wa Nihayah, menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang tinggi. Tinggi Nabi Adam 60 hasta atau 30 meter dan lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter dan memiliki usia yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bahwa Adam alaihi salam memakan buah larangan, akhirnya kemudian Adam pun diusir oleh Allah dari surga. Keluar kalian dari surga. Maka di sini 3 makhluk yang diusir yaitu iblis, Adam, dan juga Hawa. Mereka berjumpa di muka bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, sementara Hawa diturunkan di Mekah. Kemudian berjumpa di Bukit Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan Adam juga meninggal di India. Ada yang mengatakan di Mekah. Ada yang mengatakan di Syam. Allahu a'lam. Yang jelas kita tidak menetapkan. Apa yang ditetapkan hanya menukil dari beberapa kisah Israiliyat. Artinya bahwa Adam alaihi salam kemudian diturunkan ke bumi. Maka kemudian akhirnya Nabi Adam alaihi salam ketika sampai di bumi, Adam menangis. Menangis dia sejadi-jadinya. Dan pada saat itu Jibril datang dan berusaha menghibur Nabi Adam.
Tapi Nabi Adam tetap menangis. Menangis bukan karena sedih dia diturunkan ke bumi, tapi karena menyesal, karena maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia berdoa kepada Allah, doa tobat, dan singkat kisah Allah pertemukan keduanya. Akhirnya kemudian diilhamkan untuk menutup aurat keduanya. Sampai di sini saja kisah Nabi Adam alaihi salam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.